Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erwin Syaputra, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah YN Langsa, akan mereview jurnal dari Jurnal Al-Syakhsiyah, Jurnal Hukum Keluarga dan Kemanusiaan, volume ketiga nomor 1, dengan judul Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Anak dari Perkawinan Sedarah dan Sesusuan, yang diteliti oleh Suriah Febriani Jasmine, mahasiswi Fakultas Syariah Hukum dan Islam YN Bone, Indonesia. Pada bagian abstrak beliau menjelaskan bahwasanya anak dari hasil perkawinan sedarah dan sesusuan itu bisa dianggap sah dan dianggap tidak sah apabila semulanya perkawinan dilakukan atas dasar ketidaktahuan bahwasanya suami dan istri tersebut ada hubungan darah atau hubungan sesusuan yang menjadi penyebab haram menikah, maka anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut adalah anak yang sah, walaupun kemudian pernikahan mereka harus batal, harus fasakh, dikarenakan ketahuan di belakang hari bahwasanya mereka adalah ada hubungan saudara sesusuan maupun saudara. Apabila ternyata perkawinan mereka atas dasar sengaja, sama-sama tahu bahwasanya mereka adalah saudara kandung, saudara-saudara atau saudara sesusuan, namun mereka tetap melakukan pernikahan lalu menghasilkan anak mereka dianggap anak yang tidak sah atau bisa disebut dengan anak di luar nikah. Pada bagian pembahasan beliau menjelaskan bahwasanya dalam perspektif Islam, nasab anak terhadap ayah dapat terjadi dengan beberapa sebab. Yang pertama adalah perkawinan yang sah. Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dengan suatu perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-waladu lil firashi walil ahiril hajar, rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-waladu, seorang anak itu bagi yang memiliki tempat tidur, artinya dengan maksud bagi yang meniduri istri, walil ahiri al-hajar, dan bagi penzina hanya berhak mendapatkan batu hukuman. Inilah yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya anak yang lahir dari perkawinan yang sah dinasabkan kepada ayahnya, ayah kandungnya. Sedangkan anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, dalam artian hubungan di luar perkawinan, zina, tidak mendapatkan nasab kepada ayahnya. Karena nasab merupakan nikmat dan karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal ini tidak berlaku bagi pezina yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkawinan yang menyebabkan anak dapat dinasabkan kepada ayahnya adalah perkawinan fasid. Ialah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan kekurangan syarat, baik keseluruhan maupun sebagian. Dan ketiga, hubungan badan secara syubhat. Secara bahasa, syubhat berarti keraguan atau ketidakjelasan hukum tentang sesuatu, tidak terang antara halal dan haramnya sesuatu. Dalam kaitannya dengan kajian hukum, kata syubhat diinterpretasikan sebagai suatu situasi dan kondisi adanya ketidakjelasan dalam sebuah peristiwa hukum, sebab ketentuan hukumnya tidak dapat diketahui secara pasti antara halal dan haram. Dengan demikian, hubungan badan secara syubhat ialah hubungan yang terjadi bukan dalam perkawinan yang sah atau perkawinan yang fasid, bukan pula dari perbuatan zina. Hubungan tersebut terjadi akibat ketidaktahuan atau kesalahpahaman. Mengenai hubungan secara syubhat dalam permasalahan perkawinan sedarah dan sesusuan yang dibahas ialah perkawinan yang terlaksana disertai adanya ketidaktahuan kedua pihak atas hubungan mahram yang mereka miliki. Dalam hal ini ialah ketidaktahuannya akan hubungan mahram tersebut dan keharaman perkawinan tersebut, sehingga anak yang lahir dari perkawinan yang syubhat dapat dikatakan sah dan memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan demikian,
dapat dipahami bahwa dalam perkawinan fasid dan hubungan badan secara syubhat, dalam permasalahan perkawinan sedarah dan sesusuan memiliki persamaan dalam penentuan nasabnya, yaitu karena adanya unsur ketidaktahuan akan hubungan mahram atau ketidaktahuan akan larangan wanita dengan mahram, larangan kawin dengan mahram, sehingga anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut dikatakan sebagai anak yang sah. Dengan demikian, status hukum seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sedarah dan sesusuan secara umum tidak sah, sebab kelahiran anak tersebut berdasar pada perkawinan yang tidak sah dan terlarang. Tetapi berbeda halnya jika perkawinan terlarang tersebut terlaksana tanpa mengetahui adanya hubungan sedara atau hubungan sesusuan antara kedua belah pihak. Maka anak yang lahir dari perkawinan sedara dan sesusuan yang diawali dengan ketidaktahuan hubungan tersebut, maka status hukumnya menjadi sah. Nah, ini dapat saya sampaikan dari review jurnal ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.